Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang sangat besar kepada kita semua. Insyaallah ta'ala kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tidur kita dalam keadaan masih mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di dalam sebuah hadis Nabi mewanti-wanti kita supaya berhati-hati, berwaspada terhadap setiap godaan dunia. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap godaan dunia. Kehidupan dunia sejatinya merupakan fase yang penting dalam perjalanan kehidupan manusia. Kita sama-sama tahu manusia dalam perjalanan hidupnya mengalami beberapa fase, mengalami beberapa alam. Dari alam rahim, alam dunia, nanti alam kubur sampai alam akhirat. Sebagian mengatakan sebelum alam rahim ada alam arwah. Nah, dari sekian fase ini, fase yang penting dalam perjalanan kehidupan manusia itu ya kehidupannya di dunia ini. Mengapa demikian? Karena dunia ini sejatinya adalah tempat yang menentukan nasib seseorang di kehidupan akhirat. Maka bagaimana kita di dunia, itulah sejatinya gambaran perjalanan kita berikutnya. Perjalanan panjang di alam kubur, perjalanan panjang di kehidupan akhirat setelah terjadinya kiamat, itu semua ditentukan dengan perjalanan singkat kita di dunia ini. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina as-sittina was-sab'ina sana. Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Nah, ternyata perjalanan singkat ini perjalanan yang sangat menentukan. Menentukan nasib seseorang di kehidupan akhirat di perjalanan berikutnya. Oleh karenanya sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di antara nasihat beliau, wasiat beliau menyampaikan, fa innal yauma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Sejatinya sekarang ini, pada hari ini, waktu saat kita di dunia, amalun wala hisab, adalah waktu untuk kita beramal tanpa ada hisab. Waktu untuk kita beramal. Semua manusia di dunia ini bergerak, semua manusia di dunia ini beramal, melakukan pekerjaan, melakukan aktivitas, tidak ada hisab.
orang yang melakukan kebaikan, ada juga orang yang melakukan keburukan. Semuanya bergerak, semuanya berbuat. Tidak ada hisab. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jangan kaget ketika kemudian ada orang-orang yang melanggar aturan-aturan Allah, melampaui batasan-batasan Allah, keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Mungkin saja kita dapati keadaan mereka di dunia sepertinya aman-aman saja. Tidak ada masalah yang berarti pada dirinya. Ya, sebagian orang, para jamaah, hari-hari kesibukannya berpindah dari satu dosa ke dosa yang lainnya. Tapi luar biasa dia merasa dengan seperti itu saya semakin sehat. Dengan seperti itu keluarga saya semakin harmonis, romantis. Dengan keadaannya yang sejatinya mengkhawatirkan, ternyata karirnya semakin melejit, pangkat jabatan dia dapatkan, kursi dia dapatkan, berbagai macam kesenangan fasilitas dunia dia dapatkan di atas kemaksiatannya, di atas dosanya. Tidak ada hisab. Tidak ada ceritanya orang menangkapin orang-orang yang tidak sholat. Tidak ada. Banyak orang yang barakallahu fikum minum minuman keras, mabuk-mabukan, bahkan sampai di tingkat jadi pecandu, hidupnya aman-aman saja. Tidak ada hisab. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tapi ingat kata sahabat Ali, wa ghadan, esok hari saat kita nanti sudah mati, hisabun wala amal. Yang tersisa hanyalah hisab. Yang tersisa hanyalah perhitungan dan pertanggungjawaban. Tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Yang dulu di dunia meninggalkan kewajiban, dia sudah tidak bisa lagi melaksanakan kewajiban. Yang dulu di dunia bergelimang dengan dosa dan maksiat, tidak bisa lagi dia taubat. Kenapa? Sudah selesai waktunya. Maka inilah yang seharusnya menjadi perhatian. Dunia ini memang singkat. Dunia ini barakallahu fikum bukan kehidupan kita yang sesungguhnya. Namun ternyata dunia yang singkat inilah yang menjadi penentu kita untuk kehidupan yang sesungguhnya setelah mati. Sehingga dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan fasilitas kepada umat manusia. Bagaimana mereka memanfaatkan waktu singkat di dunia yang sangat menentukan perjalanan berikutnya ini. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan fitrah kepada manusia yang mengarahkan kepada kebaikan, kepada nilai-nilai iman, kepada ketauhidan. Allah bekali manusia dengan akal sehat, akal yang jelas dan tegas, sehingga manusia mampu mencerna segala sesuatu. Ditambah lagi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, membekali mereka dengan wahyu, memerintahkan mereka untuk mendakwahkan, menyampaikan wahyu ini kepada umat manusia, membimbing mereka supaya jalan mereka tidak salah di dalam memanfaatkan waktu yang singkat di dunia ini. Ini semua bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam hidup ini memang tidak semua orang yang disayang-sayang itu mereka mau disayang. Dengan kata lain, banyak manusia yang tidak tahu diri. Ya, terkadang dalam hidup ini juga kita mengalami para jamaah. Mungkin sebagian jamaah di sini ada yang sayang kepada seseorang. Sayang kepada salah satu di antara keluarganya. Dikasih bantuan, diperhatikan, difasilitasi kebutuhannya. Ternyata ya di belakang kita dia sejatinya menghancurkan kita. Ada orang betapa sayangnya dia kepada istrinya, istrinya malah sayang ke suami orang. Bisa begitu Pak? Bisa terjadi. Tidak semua orang yang disayang-sayang
kemudian dia bisa menerima kasih sayang itu dengan baik. Bahkan dia malah mencampakkan kasih sayang itu. Kurang apa kasih sayang Allah kepada manusia? Begitu ya. Semua fasilitas Allah berikan, yang fasilitas ini sejatinya adalah sarana bagi kita untuk kemudian kita melakukan apa yang menjadi tujuan utama kita diciptakan di alam dunia ini. Namun semua fasilitas ini sering disia-siakan. Allah kasih kita sehat. Sebagian orang sehatnya malah dipakai untuk semakin kuat maksiat. Allah kasih kita rezeki. Allah kasih kita berbagai macam fasilitas. Termasuk fasilitas terbesar adalah diutusnya para nabi dan rasul, terkhusus nabi kita Muhammad, dengan ajaran Islamnya, dengan wahyu Al-Qur'annya. Betapa banyak orang baru kemarin selepas Ramadan saja Al-Qur'an sudah menjadi pajangan lemari kembali, yang nanti baru turun ketika Ramadan tahun berikutnya. Sehingga kita mengenal istilah nuzulul Quran di bulan Ramadan. Nah, sebagian orang ada yang betulan nuzulul Quran itu hanya di bulan Ramadan. Maksudnya tuh Quran baru diturunkan dari atas lemarinya sebagai pajangan. Ya baru turun di bulan Ramadan setahun sekali. Ini kan mencampakkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka manfaatkan kehidupan dunia itu dengan sebaik-baik. Dalam diri manusia, hadirin, ada lahir dan batin pada diri kita. Kita dikasih jasmani, kita juga dikasih rohani. Kita dikasih jasad secara zahir, kita juga dikasih bawatin, dikasih batin, dikasih hati oleh Allah. Itulah dua unsur manusia. Yang dua unsur ini tidak akan pernah baik, tidak pernah akan ada di dalam keadaan yang sebagaimana mestinya, kecuali saat kita mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Nah, dari dua unsur yang ada pada manusia ini, jasadiyah dan qalbiyah, atau orang kita nyebutnya jasmani dan rohani, maka yang harus selalu kita perhatikan dan kita lebih mencurahkan perhatian kita adalah bagaimana memperhatikan keadaan batin kita ini, keadaan hati kita ini. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah kata Nabi bahwa di dalam diri kita ini ada sekerat daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila sekerat daging ini baik, maka baik pula seluruh jasad yang lain. Wa idza fasadat, dan apabila rusak sekerat daging kecil ini, yang katanya hanya kepalan kita saja, apabila ini rusak, maka akan rusak pula seluruh jasad. Kemudian kata Nabi, ala wahiyal qalb, ketahuilah sekerat daging kecil itu adalah hati, jantung hati kita ini, para jamaah. Dia menjadi sumber kesehatan. Ya. Orang anggota tubuhnya normal, tapi jantungnya tidak normal, maka rusak semua, begitu kan? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Itu secara fisik, ya, secara zahir. Nah, dalam maknawiyah juga demikian. Orang itu kalau hatinya baik, dibimbing dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, diterangi dengan cahaya iman dan amal saleh, maka barakallahu fikum, ya, akan menjadikan matanya, tangannya, kakinya, perut, kemaluannya semua menjadi baik. Karena hati itu ibaratkan raja. Nah, saat kita di dunia, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang harus kita perhatikan, kehidupan hati kita ini. Dijaga kehidupannya, jangan sampai sakit. Kalau kita sadar sakit hati kita, segera obati supaya tidak berlarut-larut. Karena kalau jasad bisa sakit, hati juga sama bisa sakit. Jasad bisa mati, demikian pula hati bisa mati.
Dan matinya hati ini sejatinya musibah terbesar, walaupun jasadnya sehat. Tapi jasad yang sehat tidak manfaat kalau hatinya sakit atau bahkan mati. Nasihatnya para ulama, mereka menyatakan sayati zaman, akan datang masanya kepada kalian, ya, tamutul qulub wa tahyal abdan, di mana orang itu hatinya pada mati tapi jasadnya masih pada hidup. Kita pernah dengar Pak ya, kalau ada orang saking jahatnya, apa komentar manusia? Dasar enggak punya hati, gitu kan? Orang ini enggak punya hati. Begitu ya? Kira-kira hatinya masih ada enggak? Ada, jantung hati masih ada, dia masih hidup. Dia punya hati, punya sesuatu yang disebut kolbu itu. Tapi kenapa orang sampai mengungkapkan kalimat itu? Enggak punya hati itu orang. Saking jahatnya, saking buruknya kelakuannya. Tidak digunakan hatinya. Maka jasadnya mungkin sehat, jasadnya mungkin masih hidup. Tapi kalau hatinya sudah rusak, hatinya sudah mati, orang ini nggak ada nilainya. Di mata manusia sudah nggak ada nilainya, apalagi di mata Allah, gitu kan? Karena ada sebagian orang semakin kaya, semakin rendah nilainya. Orang bukan semakin hormat kepada dia, tapi semakin rendah nilainya. Semakin berpangkat, semakin berjabatan, semakin tinggi kursinya, semakin direndahkan oleh manusia, hilang marwahnya. Kenapa? Ini urusannya urusan hati. Tidak bisa menjaga hati. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ditambah juga, hati itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ternyata akan menjadi sasaran utama berbagai macam pengaruh yang ada di dunia ini. Semua yang ada ini kan sejatinya akan memberikan pengaruh kepada hati manusia. Maka para jamaah, hati kita ini akan memunculkan semangat terhadap dunia. Hati kita ini juga bisa memunculkan semangat yang menggebu-gebu terhadap kehidupan akhirat. Bergantung pada pengaruh apa yang sering dihadirkan ke dalam hati. Kalau kemudian yang sering masuk ke dalam hatinya adalah paparan-paparan pengaruh dunia, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pasti orang ini punya kecenderungan jiwa dan raganya kepada dunia. Kalau kemudian hatinya sering terpapar dengan pengaruh-pengaruh kebaikan, pengaruh-pengaruh kebaikan agama, pengaruh ilmu yang bermanfaat, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pasti jiwa raga orang ini punya kecenderungan kepada kehidupan akhirat. Maka nasihat para ulama, dengan banyaknya paparan duniawi yang masuk ke dalam hati, itu harus diimbangi. Bahkan kalau bisa dikalahkan dengan apa? Dengan ilmu akhirat. Ilmu tentang jalan menuju kehidupan akhirat harus kemudian diimbangi, bahkan dikalahkan dengan amalan-amalan soleh yang bisa menguatkan imannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Supaya apa? Supaya paparan duniawi itu tidak memberikan pengaruh yang terlalu kuat terhadap hati kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Contoh Pak, ya kalau kita buka media sosial, coba kita tanya, dan ini faktanya kita dapat. Kira-kira di media sosial itu banyakkan mana informasi tentang dunia atau informasi tentang akhirat? Banyakkan mana antara orang yang mengajak kepada kebaikan dengan orang yang mengajak kepada kesia-siaan, bahkan kepada keburukan? Kira-kira banyak mana?
di media sosial. Ternyata paparannya banyak kepada sesuatu yang buruk. Ada orang, Masya Allah gitu, bikin konten itu ada yang urusan makan. Jadi konten-konten duniawi itu lebih besar, lebih banyak dan lebih dahsyat ketimbang konten yang isinya ajakan kepada kebaikan. Ada bahkan orang bikin itu sesuatu yang sia-sia, bahkan cenderung kepada madarat. Ada orang bikin konten mukbang, begitu ya. Sekali makan bakso itu bisa 20 mangkok. Begitu ya. Barakallahu fiikum. Ada bahkan konten maksiat. Ya. Ini yang begitu ini kan mendominasi. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kebayang kalau kemudian kita tidak mengimbanginya. Sehingga yang masuk ke dalam mata kita, masuk ke telinga kita, akhirnya kemudian memberikan pengaruh ke hati. Ketika yang dimasukkan itu adalah hal-hal duniawi, terpengaruhlah hati kita dengan dunia. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang bijak kemudian saat kita membuka media sosial, apa yang kita buka, apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, imbangi. Kalau tidak seperti itu, hati kita akan kecolongan. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setidak-tidaknya diimbangi. Jadi, ada orang pas buka HP sudah kasus ijazah palsu, nggak selesai-selesai, begitu. Ayo aja ngeliatin orang berdebat, nggak ada ujungnya. Belum lagi ini, belum lagi itu, luar biasa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka imbangi, minimal imbangi. Pengaruh-pengaruh buruk itu diimbangi dengan pengaruh-pengaruh baik. Bahkan seharusnya dikalahkan. Ini yang di media sosial, belum yang di dunia nyata. Coba iklan-iklan di pinggir jalan itu, lebih banyak iklan mana? Informasi yang kita dapatkan itu lebih banyak informasi tentang siapa? Rata-rata kan tentang dunia, tentang makhluk Allah. Informasi tentang Allah nyaris jarang ada orang yang menyampaikan. Nyaris jarang kita dengar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada orang mendengar informasi tentang Allah itu seminggu sekali, pas khutbah Jumat saja. Itu pun iya kalau kebetulan tidak tidur. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, demikian pula saat kita misalkan mencari nafkah, mencari rezeki dunia, kita bekerja, jangan sampai hati kita hanya tertuju pada dunia. Hadirkan sisi-sisi akhirat dalam setiap aktivitas tersebut. Kenapa? Ini karena orang semua sedang riuh dengan dunia. Kita jualan di pasar, semua orang cari dunia itu. Mau yang dagang, mau yang jualan, mau yang jadi pembeli, semuanya kan di otaknya dunia semua itu. Yang ini pengen cari untung, ya ini juga pengen cari untung. Maka seorang mukmin dia jaga hatinya, jangan sampai terpapar banyak. Maka dia hadirkan sisi-sisi kebaikan, sisi-sisi akhirat dalam setiap aktivitas pekerjaannya itu. Dia tetap menjaga hatinya untuk niat yang baik saat mencari pekerjaan. Ya. Ada sebagian orang itu kan cari nafkah tujuannya untuk flexing. Tidak peduli dia ngeluarin modal sekian ratus juta, yang penting dapat dulu sesuatu. Nanti sesuatunya disekolahkan di bank untuk balik modal. Pengen apa? Pengen dianggap oleh orang, oleh keluarganya sebagai orang sukses. Dan lain sebagainya. Nah kalau seorang muslim tidak seperti itu, dia cari nafkah, memang sedang menunaikan kewajiban, menafkahi istri dan anak-anaknya. Dia mencari nafkah ingin membahagiakan orang tuanya. Dia mencari nafkah ingin membahagiakan keluarganya. Dia cari nafkah ingin sedekah supaya punya bekal untuk akhirat. Bahkan ada sebagian orang cari nafkah luar biasa ingin bangun masjid. Sebagian orang dengan
mati-matiannya dia mencari kehidupan dunia, rezeki dunia, dia ingin bangun pesantren. Masya Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sesuatu yang akan menjadi amal jariah untuk bekal perjalanan panjangnya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan jadikan pekerjaan semata-mata sebagai sarana memuaskan keinginan dan syahwat. Nah itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Inti dari apa yang kita sampaikan ini para jamaah, paparan-paparan duniawi itu harus diimbangi, bahkan kita kalahkan dengan paparan-paparan tentang akhirat. Dalam bentuk apa? Menjaga hati supaya tetap punya niat yang baik dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Bagaimana berusaha mengerjakan proyek-proyek kebaikan. Dan bagaimana supaya kita mendapatkan paparan-paparan kebaikan tentang akhirat ini. Caranya bagaimana? Ya belajar agama. Duduk di majelis ilmu. Membaca sesuatu yang menguatkan iman kita. Melakukan amal soleh yang akan menguatkan iman kita. Tanpa diimbangi dengan hal-hal ini para jamaah, maka keterikatan hati terhadap dunia akan terus mendominasi. Dan itu berbahaya. Berbahaya para jamaah. Di dalam ayat Quran Pak, ini saking bahayanya paparan dunia, ternyata kalau ada orang tadinya muslim kemudian murtad dari Islam, Allah sudah menegaskan bahwa tidak ada sebab lain kenapa orang sampai tega menjual imannya untuk kemudian dia murtad menjadi orang kafir. Tidak ada sebab yang lain kecuali karena hubbud dunia. Itu sebab satu-satunya. Karena cinta kepada dunia. Kan dahsyat ini. Orang kalau terfitnah dengan dunia itu sampai kemudian dia bisa menjual imannya. Sampai murtad. Dan penting diperhatikan, murtad itu Pak bukan hanya pindah agama. Ini sebagian orang, bahkan sebagian yang mengaku muslim, mereka tahunya murtad itu kalau pindah agama. Oh, KTP saya masih Islam Pak Ustaz. Saya tidak pernah murtad. Saya tidak pernah pindah agama. Tanya saja Pak RT. Tanya saja orang capil. Bahkan dia tunjukkan nih KTP saya Islam. Para jamaah, namanya murtad itu bukan hanya pindah agama. Orang itu bisa murtad hanya dengan keyakinannya. Orang itu bisa murtad dengan ucapannya. Orang itu bisa sah dikatakan orang murtad karena tingkah laku perbuatannya. Walaupun dia masih ngaku-ngaku sebagai muslim, KTP-nya Islam, bahkan dia berpenampilan muslim. Maka di antara ilmu yang sangat penting dipelajari, ilmu pembatal keislaman. Kalau sholat bisa batal, wudhu bisa batal. Dan rata-rata orang paham kapan wudhunya batal, kapan sholatnya batal. Rata-rata orang tahu kapan puasanya batal. Rata-rata orang tahu kapan ihramnya batal. Saat dia umroh atau saat dia haji. Pertanyaannya, siapa yang tahu kapan batalnya Islam? Kapan bisa batalnya iman? Begitu kan? Karena tadi ada pemahaman di sebagian kalangan muslim, namanya batal Islam itu kalau pindah agama. Padahal banyak sebagian orang yang ngaku muslim KTP-nya Islam melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang kafir. Banyak yang begitu Pak? Banyak. Sebagian ulama menyatakan tidak sholat itu bisa membatalkan iman.
Karena perbedaan antara mukmin dan kafir adalah salat. Begitu kan kata Nabi. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka sungguh, Nabi pakai kata penegas, faqad. Maka sungguh dia telah kufur. Sekarang dosa meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Kira-kira dianggap biasa atau dianggap besar? Dianggap biasa, Pak. Ada seorang istri tidak ridho suaminya kawin lagi. Tapi seorang istri dia tidak pernah menampakkan ketidakridhoannya ketika suaminya tidak sholat. Padahal kawin lagi, punya istri kedua, ketiga, hukumnya apa? Boleh nggak secara syariat? Boleh. Tapi tidak sholat, ini dosa besar. Bahkan tadi sebagian penjelasan ulama kufur ini. Tidak main-main. Belum contoh-contoh yang lain. Ini kan kebiasaan orang kafir tidak sholat. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kenapa orang bisa murtad dengan ucapannya? Kenapa orang bisa batal imannya dengan keyakinan hatinya? Kenapa orang kemudian bisa lepas Islam pada dirinya? Dengan satu tingkah laku perbuatannya. Allah menyatakan itu semua disebabkan hubbud dunya. Jadi nggak main-main, cinta dunia ini, terpapar oleh dunia ini, nggak main-main. Klimaknya itu bisa menjadikan orang itu murtad dari Islam. Saya bacakan ayatnya. Hadirin jamaah dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara billah ba'da imanihi." Siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman? Kufur kepada Allah setelah dia beriman. Berarti tadinya mukmin muslim. Tapi kufur berarti murtad. Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman, kecuali orang-orang yang dipaksa mengucapkan kalimat kekufuran, melakukan kelakuan kufur, dipaksa. Nah, yang tidak dalam keadaan terpaksa, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi siapa yang berlapang dada untuk menerima kekufuran, berarti tidak dalam keadaan terpaksa. Siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa, sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya, akan tetapi siapa yang berlapang dada untuk menerima kekufuran, maka fa'alaihim ghadab, niscaya kemurkaan Allah menimpanya, walahum adzabun azim, dan bagi mereka ada azab yang besar. Nah, baru di ayat berikutnya Allah sampaikan, dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya. Yang demikian itu disebabkan mereka lebih mencintai kehidupan dunia dari akhirat. Wa annallaha la yahdil qaumal kafirin, dan sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jelas ayatnya, bi annahu mustahabbul hayatad dunya. Karena mereka lebih mencintai dunia ketimbang akhirat. Dunia itu apa? Ya, dunia itu tidak hanya sekedar materinya saja. Ya, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, termasuk wanita, termasuk gemerlapnya dunia. Karena kan senang dengan gemerlap dunia para jamaah. Bagaimana saya bisa jalan-jalan ke Eropa, bagaimana saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Begitu kan? Oh, harus punya duit. Bagaimana saya caranya bisa punya duit? Oh, harus begini, harus begini. Ya, sebagian orang barakallahu fikum menempuh jalur pesugihan kah? Begitu kan? Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Demi apa? Demi mewujudkan kecintaannya kepada dunia. Maka terakhir, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saya sampaikan di sini nasihatnya Imam Ibnul Jauzi
rahimahullahu taala dalam kitabnya Saidul Khatir, ya. Beliau mengatakan, ta'ammaltu amrad dunya wal akhirah. Aku merenungi dunia dan akhirat. Fawajadtu hawaditsad dunya hissiyah tabaiyah. Lalu aku dapati bahwa peristiwa-peristiwa dunia itu bersifat indrawi dan alami. Peristiwa-peristiwa dunia itu sifatnya terasa dan nampak terlihat. Wa hawaditsul akhirah imaniyah, yakiniyah. Sedangkan peristiwa-peristiwa akhirat dia bersifat keimanan dan keyakinan. Yakni tidak tampak tetapi diyakini dengan hati. Itu bedanya dunia dan akhirat. Dunia segala sesuatunya serba nampak nyata, akhirat itu digoibkan. Wal hissiyat aqwa jadban liman lam yaqwa ilmuhu wa yaqinuhu. Hal-hal yang sifatnya indrawi itu jelas lebih kuat daya tariknya dalam mempengaruhi pikiran manusia, terutama bagi orang yang ilmu dan keyakinannya belum kokoh. Perhatikan, kalau orang nggak punya ilmu agama yang dengan ilmu ini melahirkan iman, maka paparan-paparan dunia itu pasti lebih kuat memberikan pengaruh ke dalam pikiran dan juga hatinya. Wal hawaditsu innama tabqa bi kasrati asbabiha. Sementara pengaruh akan terus menetap di dalam diri seseorang karena banyaknya variasi sebab yang menguatkannya. Coba perhatikan. Ada orang bangun tidur sudah terpapar dunia. Ketemu istri sudah ngomel-ngomelnya tentang dunia. Ketemu anak juga demikian. Keluar dari rumah ketemu rekan kerja, rekan kantor. Di kerjaan isinya dunia semua. Terus seperti itu. Buka media sosial, paparan dunia. Ngelihat segala sesuatu, paparan dunia. Para jamaah yang dirahmati Allah. Maka semakin banyak paparan ini, semakin kuat ada di dalam pikiran dan juga di dalam hatinya. Maka beliau sampaikan, ya di antara paparan-paparan dunia itu mukhalatatun nas, ya, banyaknya bergaul dengan manusia, wa ru'yatul mustahsanat, melihat indahnya duniawi, kemudian wa ta'arrud bil malzuzat, terpapar berbagai macam kenikmatan, yuqawwi hawadithal his, semua itu akan memperkuat dominasi hal-hal yang sifatnya indrawi. Banyak ketemu orang, tidak ada yang dibicarakan kecuali tentang dunia. Segala sesuatu ya yang kita saksikan, kelezatan, kenikmatan dunia, ya. Ini semakin kuat pengaruh-pengaruh dunia itu. Kemudian di sini poinnya. Wal uzlah wal fikr wal nazar fil ilmi yuqawwi hawaditsal akhirah. Sebaliknya, kita beruzlah. Uzlah itu menyendiri, berfikir, merenungi, menekuni ilmu agama. Ini akan menguatkan kesadaran tentang akhirat. Oh, kalau gitu saya ke goa saja Ustaz, ke gunung saja sudah. Mau semedi, bukan itu Pak. Kita diajarin uzlah sama Nabi. Kalau sebelum Nabi diangkat jadi Rasul kan di Gua Hira, iya. Nabi senang menyendiri. Itu Gua Hira itu kan view-nya langsung kota Mekah. Di situ beliau tahannus, beribadah. Di situ beliau tafakur, tadzakur, merenungi hakikat kehidupan. Itu sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Setelah diutus jadi Nabi dan Rasul, kebiasaan baik Nabi ini tetap ada. Modelnya apa? Modelnya adalah iktikaf. Iktikaf. Nabi juga mengajari bagaimana kita muhasabah sebelum tidur, muhasabah setelah bangun tidur, muhasabah di sepertiga malam terakhir, termasuk iktikaf, ya. Dan iktikaf itu bisa kapan saja, tidak hanya di bulan Ramadan. Bahkan bisa hanya sesaat saja. Antara maghrib dan isya Bapak nggak keluar dari masjid niat iktikaf, dapat nggak pahalanya Pak? Dapat pahala iktikaf.
Saya kalau hari Senin subuh suka ada kajian. Saya niat itikaf Ustaz setelah sholat subuh sampai syuruk. Dapat gak pahalanya? Dapat. Dan tidak mesti di bulan Ramadan. Kemudian banyak berfikir, banyak bertadzakur, menguatkan keilmuan. Ini akan menguatkan kesadaran tentang akhirat. Hal yang tampak jelas dalam pengalaman yang nyata, bi annal insan idza kharaja yamshi fil aswaq wa yubsir zinata dunya, thumma dakhala ila al maqabir fatafakkar wa raqqa qalbu. Perhatikan. Ada kenyataan yang sama-sama bisa kita saksikan, sama-sama bisa kita rasakan. Bagaimana ketika seseorang berjalan di pasar, apalagi pasar modern seperti sekarang, mall, begitu kan? Dia menyaksikan gemerlapnya dunia. Bisa nggak terpapar, terpengaruh? Bisa. Oh, ngelihat barang-barang antik, melihat parfum yang 100 milinya jutaan rupiah, melihat jam tangan yang harga puluhan juta bahkan ratusan juta. Itu kan adanya di pasar-pasar modern, gitu ya. Terpapar kita dengan gemerlap dunia. Tapi coba bedakan saat kita dakhala ilal maqabir, masuk ke kuburan. Beda nggak Pak? Beda nggak rasanya? Beda nggak pengaruhnya? Atau ngikutin proses penyelenggaraan jenazah sampai ke kuburan, sampai dikuburkan saudara kita ini? Beda nggak kira-kira suasananya, auranya, pengaruhnya? Jelas berbeda. Perhatikan ya, bagaimana paparan-paparan yang ada di sekitar itu bisa mempengaruhi hati. Insya Allah lah, serusak-rusaknya hati orang, kalau masuk kuburan itu ya terenyuh juga, kan begitu. Ya Allah, teman saya padahal masih muda, masih kuat, tidak kurang apapun, baru diangkat jadi dirut, ya, dia baru jadi CEO, ternyata sekarang di bawah tanah. Terenyuh ini. Ada sesuatu yang mempengaruhi hatinya, dan itu pengaruh baik. Jadinya orang itu ingat mati. Dan begitu. Ini dua hal yang berbeda para jamaah. Maka berarti apa yang ada di kita, di sekitar kita ini memberikan pengaruh. Paparan-paparan yang ada di sekitar ini sangat memberikan pengaruh. Fa'alaika bil uzlah. Kata Imam Ibnul Jauzi, oleh karena itu tempuhlah jalan untuk beruzlah. Perbanyaklah zikir, wan nadhar fil ilmi, dan tekunilah ilmu-ilmu syar'i. Fa innal uzlata himyah, sebab beruzlah menyendiri untuk ibadah kepada Allah itu sejatinya bentuk perlindungan. Wal fikru wal ilmu adwiyah, sedangkan berfikir dan berilmu maka itu sejatinya adalah obat. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Namun kata beliau, obat itu tidak manfaat jika tercampur dengan hal-hal yang merusaknya. Sementara itu dalam dirimu telah tercampur berbagai macam pengaruh dari pergaulan dengan manusia dan kekacauan di dalam amal. Maka tidak ada obat bagimu selain apa yang aku sebutkan tadi. Yang tadi ya, ilmu, fikir itu obat. Sedangkan bergaul dengan manusia, ya, itu bisa menjadi perusak dari obat ini. Maka berarti solusinya uzlah. Solusinya uzlah. Ya, terlebih di zaman fitnah seperti ini para jamaah. Ya, sebagian orang punya hobi itu jalan-jalan ke mall. Bukan tidak boleh ke mall, gitu ya. Tapi jangan dijadikan hobi. Kenapa? Ya bahaya. Karena yang dipaparkan adalah paparan-paparan duniawi. Jadi jika engkau tetap tenggelam dalam pergaulan, terus terpapar oleh syahwat, lalu kata Imam Ibnul Jauzi, rumtas salahal qalbi, lalu engkau berharap hatimu menjadi baik, maka rumtal mumtani, sejatinya engkau sedang menginginkan sesuatu yang mustahil. Jadi kurangi paparan-paparan dunia, imbangi dan kalahkan dengan paparan-paparan akhirat. Dan ini tugas berat, perjuangan yang besar dalam hidup ini. Karena paparan-paparan yang sering mempengaruhi hati kita
sejatinya kita saksikan bersama, kita rasakan bersama adalah paparan-paparan duniawi. Demikian hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini, ada jadwal kajian, pengajian di masjid lingkungan kita, ini sejatinya menjadi penyeimbang. Bahkan mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari kebaikan seperti ini mengalahkan dominasi pengaruh-pengaruh syahwat dunia yang bisa melalaikan, bahkan bisa melupakan kita terhadap kehidupan akhirat untuk selanjutnya membinasakan kita. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Baik, mohon izin sampai di sini. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.